Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Urizatul Aulia Lanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas internasional akan mempresentasikan tentang surau, langgar, manasah dayah, dan pesantren untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Oke, pendahuluan. Jadi surau, langgar, manasah, dan pesantren ini merupakan pusat-pusat pendidikan Islam di Indonesia. Dalam penyebarannya, Islam juga membutuhkan sarana-sarana untuk membuat agama ini tersebar lebih luas dan lebih baik lagi kepada masyarakat. Maka dibangunlah pusat pendidikan Islam ini, yaitu surau, langgar, manasah dayah, dan juga pesantren. Kita mulai dari surau. Pengertian dan sejarah surau. Kata surau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti tempat atau rumah bagi umat Islam melakukan ibadahnya, yaitu mengerjakan sholat, mengaji, dan sebagainya. Atau dengan sebutan lain bisa disebut dengan langgar. Dalam sejarah Minangkabau, surau telah berdiri sejak tahun 1356 Masehi, yaitu pada masa kekuasaan Raja Aditya Warman yang terletak di Bukit Gombak. Surau juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu swarwa, yang artinya segala, semua, macam-macam, atau dengan kata lain seperti pusat pendidikan dan latihan yang ada pada saat ini. Sebutan surau sendiri berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di daerah Minangkabau. Sebelum menjadi lembaga pendidikan Islam, istilah ini pernah digunakan atau diwariskan sebagai tempat penyembahan bagi agama Hindu-Buddha, yakni sebagai tempat penyembahan ruh nenek moyang, biasanya terletak di puncak atau dataran yang tinggi daripada lingkungannya. Namun setelah Islam datang, surau ini tidak hanya dijumpai di daerah dataran tinggi, namun juga bisa dijumpai di pemukiman desa. Hal ini didasari dengan fungsi surau yang beralih menjadi masjid ataupun tempat ibadah dan tempat untuk mempelajari Al-Quran. Dan di daerah di Malaysia, surau ini sama berfungsi sebagai tempat ibadah, juga tempat untuk pendidikan dan belajar Al-Quran. Selain itu, surau juga memiliki fungsi-fungsi yang lain. Yang pertama, lembaga pengembangan dakwah Islam, lembaga kemasyarakatan, dan juga fungsi budaya. Nah, dari lembaga pengembangan dakwah Islam dan lembaga kemasyarakatan ini bisa dispekulasikan menjadi dua. Jadi ada surau gadang, tempat untuk tuanku, ulama ataupun syekh, yakni sebagai induk atau pusatnya. Yang kedua ada surau ketek yang terbagi menjadi dua juga, yaitu surau yang didirikan oleh suku atau indu atau kampung, dan surau yang didirikan di sekitar surau gadang. Oleh sebab itu, keberadaan seorang ulama ditentukan oleh pengakuan pemuka adat. Yang ketiga, surau bisa menjadi fungsi budaya. Mengapa demikian? Karena surau merupakan kepunyaan kaum, suku, ataupun induk klan yang menjadi pelengkap dari rumah gadang. Nah, sistem pendidikan di surau. Surau ini dalam sistem pendidikannya menerapkan pembelajaran dengan sistem halakoh, bandongan, dan wetonan. Surau memiliki guru yang disebut syekh. Dalam surau juga peserta didik ini disebut dengan orang sia. Lain halnya dengan pesantren yang mungkin menyebut gurunya kiai dan peserta didiknya itu adalah santri. Dalam segi kompleks bangunan, surau memiliki bangunan semacam pondokan di dalamnya, dan terdapat pula masjid, dan surau mengenal kitab kuning dalam pembelajaran yang digunakan. Adapun metode yang dipakai ialah ceramah, pembacaan, dan resitasi. Materi pembelajaran ditentukan oleh syekh dan disesuaikan dengan umur dan kemampuan para peserta didiknya atau orang sia. Pada umumnya, pelajaran yang diajarkan ialah berbasis kitab-kitab klasik, dan dikenal pula sistem takzir dengan hukuman rendaman di dalam kolam. Selain sebagai tempat pendidikan, surau juga digunakan sebagai pusat tarekat. Hal ini tercetuskan pada masa Syekh Burhanuddin pada abad ke-17 setelah berguru dari Syekh Abdul Rauf Singkal pada tahun 1615 sampai 1693. Beliau adalah seorang ulama besar dari Aceh. Yang kedua ada langgar, pengertian dan sejarahnya. Langgar berasal dari bahasa Banjar yang berarti melakukan yang terlarang, yang pantangan, dan yang tak boleh.
Namun langgar di sini adalah sesuatu yang boleh dilanggar. Maksudnya dilanggar. Di dan langgar ini dipisahkan oleh spasi. Maknanya langgar adalah sebuah tempat. Jika kita melakukan sesuatu dalamnya, kita tidak akan memperoleh sanksi apa-apa untuk pelanggaran tersebut. Dan menurut proses sejarahnya, langgar muncul lantaran masjid yang dahulunya ini multifungsi, tidak hanya sebagai tempat ibadah namun juga pusat kebudayaan, kemudian tiba-tiba mengalami proses penyempitan makna, yaitu hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja. Nah, pada saat inilah muncullah langgar yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga berfungsi untuk kegiatan sakral lainnya, termasuk juga kegiatan yang profan minus sholat Jumat. Dahulu di daerah Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, langgar ini pernah berperan sangat legendaris, terutama di dunia pendidikan. Di sana ada langgar yang dikenal sebagai langgar baloteng atau langgar batingkat atau langgar barangkap. Di samping berfungsi sebagai kegiatan sholat berjamaah 5 waktu, kecuali sholat Jumat, nah langgar ini juga menjadi tempat kegiatan pendidikan. Biasanya di lantai 2 digunakan untuk kegiatan ibadah, juga untuk kegiatan belajar mengajar. Sedangkan di lantai satunya, langgar ini menjadi tempat untuk menginap para murid yang berasal dari daerah yang jauh atau bisa dikatakan sebagai asrama, untuk tempat tidur murid, tempat istirahat, memasak, mendaras pelajaran atau belajar, dan makan, serta hal lainnya. Sekitar awal abad ke-19, langgar baloteng ini tumbuh subur di sana, bak cendawan di musim hujan. Hampir setiap kampung mempunyai langgar baloteng sebagai lembaga pendidikan yang dimiliki oleh seorang ulama besar yang menguasai satu cabang atau berbagai cabang keilmuan Islam. Selain untuk beribadah dan belajar, ada banyak kegiatan juga yang bisa dilakukan di langgar. Pertama, ada kegiatan kesenian seperti menari. Yang kedua, latihan tenaga dalam. Yang ketiga, kegiatan olahraga seperti sepak bola, tenis, bulu tangkis, dan lain-lain. Yang keempat, ada bermain permainan tradisional. Dan yang kelima, kita juga bisa mempelajari ilmu bela diri di sana. Namun langgar tak selalu menjadi langgar. Kadang langgar beralih fungsi. Pertama, bisa berubah menjadi masjid saat ukuran langgar itu dilebarkan atau dibesarkan. Yang kedua, bisa menjadi bangunan awal dari akan berdirinya sebuah pondok pesantren, karena memang dahulunya pesantren ini juga berasal dari langgar. Lalu yang ketiga, menjadi tempat taman pengajian Al-Quran bagi anak-anak. Nah, namun semua itu belum merevitalisasi langgar dalam fungsinya semula yang multifungsi, memadukan kegiatan yang sakral dengan kegiatan yang profan. Kalau perlu, setelah direvitalisasi ditambah lagi dengan menjadikan langgar sebagai sentral pemberdayaan. Nah, yang ketiga ada Menasah Daya. Pengertian dan sejarah Menasah Daya. Secara etimologi, Menasah merupakan istilah dari daerah Aceh, yaitu telah lama dikenal. Akan tetapi, sejak kapan ditemukan belum begitu jelas secara historis. Hal ini sama dengan ketika kita menelusuri jejak pesantren. Menurut beberapa ahli pengamat di Aceh, Menasah berasal dari kata madrasah dalam bahasa Arab yang berarti sekolah. Kemudian menjadi Menasah karena masalah dialek orang Aceh yang sulit menyatakan madrasah. Nah, jika kita mengamati lebih rinci tentang Menasah, maka secara historis fungsi daripada Menasah sendiri sudah lama ada. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Snoke Hurgonj bahwa Menasah identik dengan langgar, bale ataupun tajuk, sehingga bangunan ini lebih tua dari nama Menasah yang konon berasal dari bahasa Arab, yaitu madrasah. Menurut pemahaman Taufik Abdullah yang juga penulis, beliau temukan dalam Kementerian Agama Aceh Timur bahwa Menasah dalam arti terminologis merupakan tempat untuk berbagai aktivitas, baik masalah dunia atau adat maupun masalah agama, yang dikepalai oleh Tengku Menasah. Dan juga pada pengertian lain, Menasah merupakan tempat penggemblengan masyarakat gampong atau desa, yang tujuannya tidak lain ialah supaya masyarakat tersebut bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sistem pendidikannya, Menasah ini memiliki kesamaan dalam sistem pendidikan seperti surau ataupun pesantren. Semisal pembelajaran Al-Qur'annya, pendalaman kitab-kitab klasik, membaca dan menulis. Pada beberapa kesempatan, kadang juga diberikan mata pelajaran nahwu, cerita-cerita, bahasa Jawi ataupun Melayu, dan juga pelajaran keterampilan. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran di Menasah pada umumnya ialah metode halakoh atau dalam lingkaran.
klasikal dan diterapkan pula metode sorogan yang umum dilaksanakan di pesantren. Dan perlu diingat bahwasanya madrasah selain sebagai tempat pendidikan juga difungsikan sebagai pusat berbagai kegiatan masyarakat yang meliputi balai gampong, musyawarah baik masalah adat ataupun pejabat, kenduri atau perayaan agama, perlangsungan akad nikah dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir adalah pesantren. Pengertian dan sejarah pesantren. Ada beberapa arti kata dari pesantren itu sendiri. Yang pertama, pada dasarnya arti pesantren yang berawalan pe dan diakhiri an itu diartikan sebagai sebuah tempat, yakni tempat para santri untuk beraktivitas. Yang kedua, pesantren diartikan sebagai gabungan kata sant atau manusia baik dengan suku kata tra yang berarti suka menolong. Maka jika disimpulkan, pesantren adalah suatu tempat yang berisikan manusia baik yang dididik untuk selalu tolong menolong dan menjadi baik. Yang ketiga, pesantren berasal dari bahasa Tamil yaitu santri yang berarti guru. Pengertian dan sejarah pesantren. Sternberg dalam Yasin mengutarakan bahwa ada dua pendapat mengenai pesantren. Pertama, pesantren berasal dari Indonesia sendiri yang dikaitkan dengan budaya Hindu-Buddha yang kemudian diadopsi oleh Islam sebagai peralihan fungsi. Kedua, pesantren yang didasari atas sepenuhnya dari Islam itu sendiri. Pendapat ini didasari atas ciri-ciri pesantren yang ditemukan sama pada masa Rasulullah SAW. Lalu sejarah perkembangan pesantren di Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan sejarah Islam di Indonesia. Sebagaimana telah disinggung di awal, yakni pesantren sebagai media dakwah penyebaran Islam terlebih pada masa Wali Songo yang menggunakan pesantren sebagai salah satu tempat islamisasi masyarakat Indonesia. Dan di sisi lain, pesantren menyemaikan semangat perlawanan terhadap penjajah atau nasionalisme. Pesantren dikembangkan secara luas oleh Wali Songo di tanah Jawa, yang mana dikatakan bahwa pelopor pertamanya ialah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi atau Sunan Gresik, yang diyakini sebagai orang pertama dari 9 yang terkenal dalam penyebaran Islam di Jawa. Akan tetapi pada perkembangan berikutnya, tokoh paling sukses dalam pengembangan pondok pesantren ialah Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat, yang kemudian menelurkan beberapa pondok Wali Songo lainnya seperti pesantren Giri, pesantren Demak, pesantren Tuban, pesantren Derajat, dan pesantren-pesantren lainnya di Nusantara. Untuk sistem pendidikan di pesantren, pesantren ini dibagi atas dua bentuk, yakni pertama pesantren salaf, yang kedua pesantren khalaf atau pesantren modern. Hal ini sebagaimana terbagi dalam bukunya Wahyu Tomo. Yang pertama pesantren salaf. Dalam istilah ini, pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang masih mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti pengajarannya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Dovir dalam Wahyu Tomo. Sedangkan dalam proses pengajarannya masih menggunakan metodologi yang dikenal dengan istilah sorogan dan banongan ataupun weton. Yang kedua adalah pesantren khalaf, lebih dikenal dengan sebutan pesantren modern, yang mana dalam pembelajarannya memasukkan pelajaran umum atau terbentuknya madrasah formal untuk dikembangkan. Tujuannya terbentuk pesantren modern ini ialah untuk menyeimbangi kemajuan global yang ada pada era saat ini. Demikianlah tadi 4 tempat yang merupakan sejarah bagi pendidikan Islam di Indonesia. Untuk sistem pendidikan di Langgar ini memiliki kemiripan dengan sistem pendidikan di Surau. Dan Langgar dan Surau ini sebenarnya adalah suatu tempat yang sama, namun yang membedakan yaitu asal daerah dari keduanya. Jika Surau berasal dari Minangkabau, maka Langgar berasal dari Banjar. Namun tak jarang juga banyak di Pulau Jawa juga menggunakan istilah Langgar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.